Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Muhammad Burkon Firdaus. Saya adalah salah satu mahasiswa di Amik Garut. Di Amik Garut, saya mengikuti prodi atau jurusan Teknik Informatika dan sekarang sudah menginjak semester 5. Tujuan video ini yaitu yang pertama adalah sebagai pembelajaran dan yang kedua untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa sih penggunaan rujukan dalam karya ilmiah. Dalam menulis karya ilmiah, rujuk-merujuk dan kutip-mengutip merupakan kegiatan yang tidak dapat dihindari. Kegiatan ini amat dianjurkan karena perujukan dan pengutipan akan membantu pengembangan ilmu dan pengembangan karya ilmiah. Pada pembahasan ini, poin-poin yang akan dibahas yang pertama adalah tentang kutipan, tentang catatan kaki, dan juga yang terakhir daftar pustaka. Oke, yang pertama tentang kutipan. Pengertian kutipan. Secara umum, kutipan diartikan sebagai kalimat pinjaman dari seorang pengarang atau seorang tokoh terkenal yang terdapat di dalam buku, surat kabar, majalah, maupun di media elektronik. Sementara pengertian dari kutipan sendiri yaitu pengulangan suatu kalimat terkenal yang ditandai oleh atau diselingi dengan tanda kutip. Jadi kutipan itu yaitu meminjam ide pemikiran atau gagasan pokok dari orang lain yang kita gunakan dalam karya tulis kita, yang tidak lain sebagai referensi dan juga sebagai penguat pembahasan yang kita angkat. Selanjutnya tentang fungsi kutipan itu. Yang pertama adalah sebagai landasan teori, yang kedua sebagai penguat bagi pendapat penulis, dan yang ketiga sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapat tersebut. Jadi intinya seperti ini. Jadi kutipan itu bisa dipakai sebagai acuan untuk menyelesaikan pembahasan yang kita angkat, dan juga sebagai pemerkuat dari teori yang kita tuliskan dalam karya tulis ilmiah. Selanjutnya jenis-jenis kutipan. Jenis-jenis kutipan itu yang pertama adalah kutipan langsung, dan yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah mengutip kalimat tanpa mengubah dari sumber aslinya. Jadi di sini tuh yaitu sesuai atau persis dengan aslinya. Jadi artinya itu tidak mengubah kata-kata yang kita ambil dari sebuah artikel atau referensi. Yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan dengan mengutip kembali dengan cara mengubah atau meringkas kalimat dari sumber aslinya, tetapi tidak menghilangkan makna murni dari sumbernya. Jadi bertolak belakang dengan jenis yang pertama. Jadi kutipan tidak langsung ini kita mengambil sebuah referensi, tapi kita boleh mengubah kata-katanya, mengubah kembali gagasannya, tapi tidak sampai mengubah arti atau makna dari kutipan tersebut. Oke, selanjutnya ciri-ciri dari kutipan ya. Ciri-ciri dari kutipan langsung yaitu tidak mengalami suatu perubahan kalimat sama sekali terhadap teks yang akan dikutip. Seperti yang tadi disinggung, bahwa kutipan langsung ini tidak boleh diubah kata-katanya dan tidak boleh diubah dari cara kita mengutipnya. Itu harus sama persis, sama seperti kita mengambilnya. Dan yang kedua adalah jika suatu bagian kata dari kutipan ada yang ingin dihilangkan, maka menggunakan titik 3 berspasi atau seperti yang dilihat di layar ya. Jadi misalnya kita mengambil kutipan, namun kutipan itu terlalu panjang, atau kita ingin mengambil kutipan di akhir saja, di tengah ataupun di awal saja, maka yang kita lakukan yaitu menggunakan 3 titik, yaitu misalnya di awal ingin mengambil di awal. Jadi kita cukup menuliskan kutipan titik-titik. Dan jika ingin mengambilnya di tengah, maka titik-titik kutipan, ataupun misalnya di akhir titik-titik kutipan. Nah, yang kedua yaitu ciri-ciri kutipan tidak langsung.
Kutipan tidak langsung ciri-cirinya mengalami suatu perubahan yang jelas pada kalimat teks yang dikutip. Yang kedua, ide pemikiran atau pendapat yang dikutip tidak mengalami perubahan. Seperti yang tadi kita seperti yang saya katakan ya, bahwa kutipan tidak langsung itu kita boleh mengubah kata-katanya. Atau misalnya nih, kita mengambil suatu kutipan, namun kita ingin mengubah kutipan tersebut dengan kata-kata kita sendiri. Nah, itu boleh. Tapi jangan sampai mengubah makna atau mengubah arti dari gagasan atau kutipan tersebut ya. Selanjutnya adalah contoh kutipan. Contoh kutipan langsung seperti yang dilihat di layar. Nah, kutipan langsung ini contohnya seperti bisa dibaca ya. Jadi kutipan langsung ini si nama penulisnya bisa ditulis di akhir, yaitu setelah kutipan itu diambil. Nah, ciri-cirinya itu harus ada nama penulis, tahun terbit, dan juga nomor halaman atau tahun terbitnya gitu ya, cetakan keberapa gitu. Selanjutnya contoh kutipan tidak langsung. Nah, seperti ini nih contoh kutipan tidak langsung. Jadi kita hanya mengambil sebagian dari kutipan tersebut. Jadi seperti ini nih, seperti yang dijabarkan oleh George Scarab, bahwa argumentasi pada dasarnya tulisan dengan tujuan mempengaruhi keyakinan pembaca agar percaya akan pendapat tulis, bahkan mau melakukan apa yang dikatakan penulis. Nah, seperti dibandingkan dengan yang contoh kutipan langsung. Dalam contoh kutipan langsung kita menuliskan apa yang sebenarnya gitu ya, apa yang sepenuhnya kita ambil. Nah, jika dalam kutipan tidak langsung kita mengubah lagi kata-katanya dengan kata-kata kita sendiri. Ya, itu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang catatan kaki ya. Pengertian catatan kaki adalah keterangan yang ditambahkan di bagian bawah halaman. Catatan kaki biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil dari huruf di teks guna menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok. Jadi yang dimaksud dengan catatan kaki ialah daftar keterangan khusus yang ditulis pada bagian bawah di setiap lembar akhir bab karya ilmiah, atau juga kita bisa lihatnya di sebuah makalah, skripsi, tesis, dan sebagainya. Catatan kaki juga merupakan keterangan referensi yang ditempatkan pada kaki tulisan atau teks karya ilmiah. Jadi intinya catatan kaki itu biasanya ditempatkan di bawah ya. Selanjutnya adalah fungsi dari catatan kaki. Yang pertama, catatan kaki berfungsi sebagai penunjuk yang berkaitan dengan sumber hasil kutipan yang dicantumkan di dalam teks karya tulis. Yang kedua adalah catatan kaki berfungsi untuk memperjelas yang berupa penafsiran atau keterangan lebih lanjut mengenai makna dari istilah dalam kalimat. Biasanya catatan kaki ini juga bisa dilihat dalam sebuah Al-Quran ya. Dalam setiap ayat biasanya dalam Al-Quran yang ada terjemahannya itu biasanya suka ada catatan kakinya. Jadi bila ada sebuah ayat yang memiliki arti banyak, maka dibutuhkan catatan kaki sebagai penafsirannya gitu ya. Selanjutnya adalah jenis-jenis catatan kaki. Yang pertama itu adalah catatan kaki lengkap, dan yang kedua itu catatan kaki singkat. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Catatan kaki lengkap. Catatan kaki lengkap ditulis lengkap dengan mencantumkan nama pengarang, judul buku, nama atau nomor seri jika ada ya, jumlah jilid jika ada, nomor cetakan, nama penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Yang kedua adalah catatan kaki singkat. Nah, di catatan kaki singkat ini ada 3 jenis nih. Yang pertama adalah ibid, singkatan dari ibidu, artinya sama dengan di atas. Untuk catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki yang tepat di atasnya, ditulis dengan huruf besar. Ciri-cirinya ya, itu ditulis dengan huruf besar, digarisbawahi, diikuti titik dan koma, lalu nomor halaman. Nah,
Biasanya ibit ini digunakan ketika catatan kaki yang satu dengan yang lainnya berketerangan sama tanpa diselingi oleh catatan lain. Penulisannya juga dilakukan jika catatan kaki tersebut berada pada satu halaman, maka cukup dengan menuliskan istilah ibit. Tapi jika terdapat pada beberapa halaman, maka penulisannya ibit nomor halaman, penulisan kata ibit dan penulisan kata ibit harus memakai garis bawah atau dimiringkan. Yang kedua adalah opcit atau singkatan dari opere citato. Artinya dalam karya yang telah dikutip, dipergunakan untuk catatan kaki dari sumber yang pernah dikutip, tetapi telah disisipi catatan kaki lain dari sumber lain. Urutannya, nama pengarang, opcit, nomor halaman. Nah, untuk opcit ini digunakan ketika mengutip dari dua sumber yang sama, akan tetapi ditulis pada catatan kaki yang tidak berurutan dan letaknya pada halaman berbeda. Cara penulisannya itu nama penulis, opcit, nomor halaman, ya seperti tadi yang kita bahas. Selanjutnya adalah locit, singkatan dari loco citato. Artinya tempat yang telah dikutip seperti di atas, tetapi dari halaman yang sama. Untuk urutannya itu nama pengarang, locit, tanpa nomor halaman. Nah, untuk locit ini digunakan seperti yang opcit ya, tapi digunakan pada halaman yang sama yang telah disisipi oleh referensi yang lain dari halaman yang sama. Tuh. Selanjutnya cara menuliskan catatan kaki. Yang pertama, catatan kaki harus dipisahkan oleh sebuah garis yang panjangnya 14 karakter dari margin kiri dan berjarak 4 spasi dari teks. Yang kedua, catatan kaki diketik berspasi 1. Yang ketiga adalah diberi nomor. Yang keempat adalah nomor catatan kaki diketik dengan jarak 6 karakter dari margin kiri. Selanjutnya adalah contoh catatan kaki. Nah, catatan kaki lengkap bisa dilihat di layar. Nah, untuk catatan kaki lengkap ditulis seperti ini. Chairil Anwar adalah nama pengarang dan Aku Ini Binatang Jalan gitu sebuah judulnya. Jakarta tempat terbitnya, PT Gramedia Pustaka tempat penerbit, 1991 tahun penerbit dan halaman 4 halamannya. Dan sekarang contoh catatan kaki singkat. Nah, ini ada 3 contoh ya. Kita ambil yang ibit nih. Misalnya bisa dilihat di layar. Nah, jika kita mengambil kutipan pada halaman yang sama, mengambil kutipan di referensi yang sama, tapi kita menambahkan catatan kaki. Nah, pada catatan kakinya kita cukup menuliskan ibid halaman 8, yang artinya berarti dikutip dari buku yang sama dengan buku di atas. Contoh kedua yang opcit ya, kita ambil contoh sama seperti yang di atas. Nah, penulisannya itu berbeda. Pada opcit ini harus dituliskan nama pengarang. Lalu diketikkan opcit halaman 8 yang artinya berarti diambil dari buku yang telah disebutkan di atas. Namun perbedaannya itu kalau opcit ini biasanya di halaman yang berbeda ya, atau tidak berurutan. Sedangkan yang ibid tadi harus berurutan tanpa diselingi lagi oleh referensi yang lain. Dan yang ketiga locit ya, contohnya seperti bisa dilihat. Jadi pada locit ini kita sama untuk penggunanya sama dengan opcit. Jadi tinggal ketik saja nama pengarang lalu locit. Jadi artinya itu menunjuk ke halaman yang sama dengan yang disebut terakhir, yakni halaman 23. Oke, selanjutnya kita bahas tentang daftar pustaka. Pengertian dari daftar pustaka yaitu daftar pustaka adalah semacam rujukan seorang penulis dalam menyusun karyanya. Daftar pustaka dapat kita temukan di makalah, laporan penelitian, skripsi maupun esai. Daftar pustaka penting perannya dalam sebuah karya tulis. Sebuah karya tulis besar yang tidak memiliki daftar pustaka bisa saja diragukan kebenarannya. Jadi daftar pustaka itu adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya biasanya berupa beberapa referensi yang kita ambil dari beberapa sumber yang digunakan untuk menyusun sebuah karya ilmiah gitu ya. Selanjutnya adalah fungsi dari daftar pustaka.
Yang pertama, memberikan informasi bahwa pernyataan yang dibuat bukan hasil pemikiran sendiri, tapi juga ditambahkan dengan pemikiran orang lain. Yang kedua adalah apabila pembaca menginginkan mendalami lebih jauh pernyataan yang dikutip, dapat membaca sendiri referensi yang menjadi sumber kutipan. Yang ketiga adalah memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku yang telah membantu kita dalam penulisan karya tulis yang kita selesaikan. Jadi fungsi daftar pustaka itu yang pertama adalah mungkin bisa diartikan sebagai pembantu kita ya dalam pembuatan karya tulis ini ya. Jadi sebagai referensi dari pembahasan atau topik yang kita angkat gitu ya. Yang kedua juga bisa menjadi penghargaan bagi pengarang-pengarang atau penulis karya ilmiah yang lain sebagai bahan rujukan gitu ya, sebagai jadi orang lain itu tahu bahwa kita mengambil sumber dari sumber ini gitu ya. Selanjutnya, unsur-unsur dalam daftar pustaka. Unsur-unsur dalam pustaka biasanya untuk unsur-unsurnya itu berbeda-beda ya, tergantung dari kita mengambilnya dari mana. Namun secara pokok atau secara paling utama, pokok yang paling penting yang harus dimasukkan dalam sebuah daftar pustaka adalah nama pengarang yang dikutip secara lengkap. Yang kedua adalah judul buku, termasuk judul tambahannya. Dan yang ketiga data publikasi penerbit yang berisi tempat terbit, tahun terbit, cetakan keberapa, nomor jilid, dan tebal jumlah halamannya bila buku. Yang keempat, untuk sebuah artikel diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan, nama majalah, jilid, nomor, dan tahun. Oke, selanjutnya, nah sumber referensi itu banyak. Bisa saja dari buku, jurnal, skripsi, majalah ilmiah, makalah, surat kabar, internet maupun email. Namun semuanya harus relevan ya. Selanjutnya, cara penulisan daftar pustaka. Yang pertama, bagi penulis yang menggunakan marga keluarga, nama marga keluarga ditulis terlebih dahulu. Sedangkan untuk penulis yang tidak menggunakan nama marga, diawali dengan tulisan nama akhir atau belakang, kecuali nama Cina. Jadi bila mempunyai nama marga, jadi harus dituliskan terlebih dahulu ya, seperti Simamorang ataupun yang sebagainya ya. Lalu yang kedua adalah gelar kesarjanaan penulis tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka. Yang ketiga, judul buku dicetak miring atau digaris bawahi pada setiap kata. Jadi tidak dibuat garis bawah yang bersambung sepanjang judul. Yang ketiga, baris pertama diketik mulai ketukan pertama, sedangkan baris kedua dan seterusnya diketik mulai ketukan ketujuh. Selanjutnya, jarak antara baris satu dengan baris berikutnya 1 spasi. Untuk yang terakhir, jarak antara sumber satu dengan sumber yang berikutnya adalah 2 spasi. Oke, selanjutnya contoh daftar pustaka. Karena banyaknya contoh-contoh daftar pustaka sesuai sumbernya, saya di sini mengambil hanya 2 saja. Yang pertama adalah contoh daftar pustaka dari buku. Bisa dilihat nih susunannya. Dalam daftar pustaka yang diambil dari buku itu harus ada nama pengarang, tahun terbit, judul, tempat terbit, dan terbit. Seperti contoh nih, Aminuddin itu adalah nama pengarang, 1989 itu adalah tahun terbit. Semantik pengantar studi tentang makna, dan itu adalah judulnya. Bandung tempat terbit, dan Sinar Baru adalah penerbitnya. Nah, yang kedua adalah contoh daftar pustaka dari internet. Maaf, ini salah nulis ya. Misalnya nih, dalam daftar pustaka yang diambil dari internet itu biasanya ciri-cirinya itu ada pengarang atau penyunting, tahun, judul, jenis medium, tersedia alamat di internet, dan tanggal aksesnya. Seperti dilihat dari contohnya ya. Nah, mungkin hanya sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada dalam penyampaiannya kurang bisa dimengerti. Saya juga minta maaf bila ada salah kata. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi penonton semuanya dan bermanfaat bagi saya sendiri. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.